bagaimana langkah Bapak untuk bisa berhadapan dengan WTO berkaitan dengan upaya proteksi terhadap produk-produk lokal ini. Apakah makan siang ini mungkin akan ditambahkan dengan sarapan gratis, ataukah tetap makan siang? Ini makan siang aja belum, udah minta makan pagi ini. Pak Prabowo Subianto, saya mengapresiasi gagasan nasionalisme ekonomi yang Bapak sampaikan melalui Astacita. Itu luar biasa sekali, dan salah satu komponen adalah soal swasembada pangan. Nah, persoalannya adalah bahwa lonjakan impor gandum yang dalam kurun waktu 2010 sampai 2022 dari 4 juta ton naik 11 juta ton, dan ini tentu akan menggerus devisa. Pada saat yang sama, kita ini punya sagu luasan 40 juta hektar potensinya. Kita punya ganyong, punya sukun, punya umbi-umbian, punya kasava, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana langkah konkret Bapak untuk bisa mendorong substitusi impor ini? Karena teknologi pengolahan umbi-umbian di Indonesia menjadi tepung itu sudah sangat banyak. Apakah Bapak akan memproteksi produsen-produsen tepung-tepung lokal ini untuk menggantikan gandum? Dan kalau itu kita melakukan proteksi, maka tentu kita akan berhadapan dengan WTO. Bagaimana langkah Bapak untuk bisa berhadapan dengan WTO berkaitan dengan upaya proteksi terhadap produk-produk lokal ini? Pertanyaan kedua berkaitan dengan kebutuhan lahan di dunia. Saat ini di dunia ini kebutuhan lahan pertanian sampai 2030 agar tercipta kecukupan pangan di dunia itu 5,4 miliar hektar. Dan hari ini luas lahan pertanian di dunia 5,1 miliar hektar. Sehingga kita butuh 300 juta hektar. Bagaimana kontribusi Indonesia untuk bisa, apakah kita akan berkontribusi dalam penyediaan lahan pertanian itu? Dan apakah kita masih akan terus menjalankan strategi yang saat ini menjadi brandnya Bapak, yaitu food estate, ya? Dan pembelajaran apa yang bisa disampaikan terkait dengan pelaksanaan food estate selama ini dan langkah-langkah ke depan agar food estate bisa menjadi strategi untuk kemandirian pangan. Yang terakhir, karena diminta panitia 3 pertanyaan Pak. Gagasan menarik soal makan siang. Saya juga baru mendengar gagasan makan siang ini, saya kira gagasan yang sangat bagus dan populis. Hasil survei Pak menunjukkan bahwa lebih dari 50% anak-anak SD tidak sarapan. Dan itu hasil penelitian di berbagai jurnal menunjukkan kalau anak-anak SD tidak sarapan, maka akan berdampak kepada konsentrasi selama belajar. Kedua, kemampuan matematika menurun. Ketiga, kemampuan menghafal. Nah, oleh karena itu, apakah makan siang ini mungkin akan ditambahkan dengan sarapan gratis, ataukah tetap makan siang? Karena kalau yang sarapan itu school feeding untuk program sarapan ini sudah terbukti di berbagai tempat, dan kami di IPB sudah melakukan berbagai pilot project tentang school feeding ini, dan ternyata efektif untuk meningkatkan siswa kualitas kesehatan, terbebas dari anemia dan lain sebagainya, dan yang penting lagi adalah prestasi akademik siswa di sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arief. Silakan Pak Prabowo. Yang pertama tadi pertanyaan terkait dengan kebijakan apakah kita bisa dengan WTO kalau kita melakukan proteksi. Terus yang kedua untuk lahan, apakah Indonesia akan kontribusi terhadap penambahan lahan? Dan yang ketiga tadi tetap makan siang, apakah juga sarapan bisa atau makan pagi bisa? Silakan Pak Prabowo. Jadi terima kasih Profesor. Saya kira dalam ketentuan WTO, tiap negara pun diberi suatu keleluasan ya untuk menaruh semacam tarif terhadap produk-produk dia sendiri. Saya sekarang kurang hafal, tapi nanti bisa diperiksa, dan menurut saya kita pakai saja teori ekonomi ya, bahwa the law of supply and demand. Kalau produksi kita banyak, tempatnya juga tidak jauh dari konsumen, berarti harga lebih terjangkau. Dan kalau mereka masih mau ngirim gandum mereka dari tempat-tempat jauh, ya kalau tidak dumping, jelas ongkos angkutannya masih lebih kompetitif kita. Yang penting adalah
produktivitas kita. Jadi saya sangat mendukung kita punya cassava, kita punya ganyong, kita punya sago dan sebagainya. Tinggal ini yang kita hidupkan karena ujungnya kan gandum, cassava itu semua kan ujungnya adalah starch, tepung. Ya kan, jadi kita sekarang ya harus berani. Dan ini juga bentuk nasionalisme. Nigeria, dia juga punya Indomie. Tapi oleh pemerintah, Indomie mereka wajib dari cassava. Wajib dari cassava. Jadi ya kita harus ada juga keberpihakan. Jadi memang masalah proteksi ini sensitif, kita harus hitung. Tapi saya kira kepentingan bangsa kita juga harus kita hitung. Jadi saya tidak terlalu khawatir soal itu. Ya. Yang penting ada alternatif. Dan kita sudah uji coba, kita sudah produksi mie dari cassava, dari singkong, enak juga kok. Ya. Jadi nggak terlalu kalah. Ini kita psikologis. Jadi saya sendiri mendorong ke arah itu. Yang kedua tadi mengenai food estate. Kemudian Food estate dan food estate. lahan ya Pak. Ya, jadi begini, food estate sekarang kita mau Indonesiakan istilahnya, lumbung pangan. Ya. Lumbung pangan ini adalah konsep berakar di budaya bangsa Indonesia. Lumbung pangan desa. Jadi yang kita mau bikin adalah hidupkan lagi lumbung pangan desa, lumbung pangan kecamatan, lumbung pangan kabupaten, lumbung pangan provinsi, dan lumbung pangan nasional. Dan nantinya saya sangat optimis, kita sudah hitung, kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Amin. Ini sudah kita laksanakan, ya kan? Jadi saudara-saudara, kita punya kurang lebih 20 juta hektar rawa. 20 juta hektar rawa ya yang tidak termanfaatkan, hanya sumber malaria saja. Ya. Kita sekarang ada teknologinya, sudah pernah dilaksanakan di Sumatera Selatan, di Kalimantan Selatan, ya, membuat sawah di rawa, membuat kebun jagung di rawa. Ada teknologinya dan kita sudah laksanakan dan jatuhnya lebih murah daripada sawah biasa dan masalah air tidak ada masalah. Jadi dengan kita manfaatkan, kita sudah hitung kurang lebih 5-6 juta hektar rawa, kita sudah swasembada pangan. Baik. Dan dengan lebih dari itu mungkin kita bisa nanti membantu negara-negara lain dengan pangan. Ya. Baik, Pak. Ini sangat-sangat feasible. Kita sudah hitung 3 tahun. Ya, 3 tahun kita swasembada pangan, habis itu kita bisa jadi lumbung pangan dunia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Tadi yang makan pagi satu lagi mungkin dijawab singkat sebelum ada penangkap lain. Ini makan siang aja belum, udah minta makan pagi gitu. Atau dialihkan. Ya, kita hitung kapasitas kita sekarang, saya kira baru kasih satu atau ya satu kali makan, habis itu ada snacknya atau susu. Ini sudah, saya kira ini sudah prestasi. Ini menurut saya, ya, ini suatu langkah strategik yang cukup menjawab banyak masalah. Oke. Kita bisa bayangkan tadi 400 triliun, hitungan kita berapa ya? 450 triliun kalau belum ya. Iya. Kira-kira 30 miliar dolar. 30 miliar dolar bukan kita kirim ke luar negeri. 30 miliar dolar beredar di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, di kabupaten-kabupaten. Bapak-bapak yang para ekonom bisa menghitung. Multiplier efeknya berapa? Velocity of money berapa? Ya. Katanya para pakar ngajarin saya ini bukan ekonom Pak.
saya bukan ekonom. Baik. Saya belum pernah belajar ekonomi sebetulnya. Hanya saya ikut seminar cukup lama oleh profesor ekonomi. Oke. Jadi Sama bapaknya saya ya. dengar, modal saya adalah modal dengar. Tapi yang saya tahu kalau $1 beredar di suatu negara, Ya. itu multiplier effect-nya tuh bisa 2 kali 3 kali. Ini uang beredar. Beli telur, beli ikan asin, beli ikan Oke. lele. Luar biasa petani-petani kita hidup semua. Ya. Ya, emak-emak masak di mana-mana. Baik. Saya kira ini akan